Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Alfianti, perwakilan dari kelompok 7, ingin menjelaskan tentang laporan observasi kajian klien pemulihan traumatik terhadap penyintas yang mengalami pelecehan seksual. Kelompok 7 terdiri dari saya Ratu Alfianti, kemudian ada Randy Yusuf, Anissa Amelia, Vita Suprihatin, dan ada Maya Sulistriani. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan pengertian dari populasi. Menurut Furhan tahun 2004, populasi adalah objek, keseluruhan anggota sekelompok orang, organisasi atau kumpulan yang telah dirumuskan oleh peneliti dengan jelas. Kemudian ada juga dari Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Kata khusus berarti istimewa atau tertentu atau tidak umum. Jadi, konseling populasi khusus adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh konselor kepada konseli berupa individu atau kelompok yang mengalami suatu masalah dengan ciri-ciri yang sama dan menempati ruang yang sama pada waktu tertentu secara khusus sehingga konseli memperoleh pemahaman yang lebih tentang dirinya, lingkungannya, dan masalahnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang deskripsi dan latar belakang narasumber. Pada kali ini, narasumber atau observer kami menjadi fokus adalah seorang laki-laki penyintas traumatik akibat perilaku kekerasan seksual yang dialaminya itu pada tahun 2014. Hingga saat ini kondisi klien masih sangat sulit untuk ditemui karena klien menarik diri dari lingkungan. Jadi sudah beberapa kali dilakukan terapi psikologi, tetapi kondisi klien masih belum stabil. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang profil narasumber dan permasalahan yang sering muncul. Jadi, profil narasumber ini bisa kita panggil yaitu DA. Tempat tanggal lahirnya itu di Bogor, 19 Juli 1998. Jenis kelaminnya laki-laki, alamatnya itu di Desa Linggawangi, Tasikmalaya. Pendidikan terakhirnya itu dia tidak tamat SMA. Untuk agamanya Islam, kemudian untuk waktu wawancaranya itu di tanggal 20 Oktober 2021 di jam 9 pagi hingga selesai. Kemudian untuk observinya itu adalah Anissa Amelia dan tempatnya itu via telepon. Kemudian untuk permasalahan yang sering muncul, yang pertama adalah takut jika ada orang lain terutama laki-laki. Yang kedua, takut dengan suara sepeda motor. Yang ketiga, masih sering menangis dan mengurung diri. Yang keempat, badan terasa kaku atau lemas hingga pingsan jika ada orang lain. Dan yang kelima, sulit tidur. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis kebutuhan dan potensi yang bisa dikembangkan. Jadi dari analisis kebutuhan, kerjasama dari seluruh lapisan masyarakat untuk saling mengingatkan, menguatkan dan menjaga kondisi lingkungan sekitar. Kemudian juga keluarga menjadi benteng utama pertahanan dari berbagai ancaman dari luar maupun dari dalam. Tidak hanya itu, perlu dukungan dan perhatian pada anggota keluarga sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian juga perbanyak ilmu pengetahuan, perkuat iman, dan menjaga kesehatan fisik serta psikis menjadi tameng bagi diri sendiri untuk menghadapi dunia luar. Kemudian untuk dari potensi yang bisa dikembangkan adalah DA dulu dikenal itu sebagai anak yang pandai walaupun sangat pemalu. Jadi beberapa kali pernah mengikuti dan mewakili juga dari sekolahnya saat SMP ya untuk mengikuti Pasanggiri Bahasa Sunda. DA juga sangat terampil menulis aksara Sunda, pupuh Sunda, dan dongeng Sunda. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang cara penanganan dan layanan BK yang diberikan kepada klien ya. Jadi dari cara penanganan yaitu yang pertama, sadarkan keluarga terutama anak-anak untuk mengenal situasi potensial yang dapat menyeret ke jurang pelecehan. Kemudian yang kedua, jangan segan dan sungkan membahas masalah pelecehan seksual yang muncul di pemberitaan media massa. Kemudian yang ketiga, latih diri dan anak-anak untuk dapat bersikap tegas walaupun mungkin itu bertentangan dengan karakternya.
Yang keempat, hindari tempat-tempat yang rawan, kemudian juga gelap dan sunyi serta jauh dari keramaian. Yang kelima, hindari menggunakan busana minimalis. Yang keenam, hindari berduaan dengan seseorang yang pernah melakukan pelecehan seksual pada Anda. Kemudian yang ketujuh, hindari peluang berduaan dengan orang yang berkategori playboy atau orang yang berperilaku aneh. Yang delapan, bentuk kelompok solidaritas untuk menjaga semangat kerja dan moralitas korban. Yang sembilan, menurut Erwin Arianto dalam Romauli dan Vindari tahun 2012, saat seseorang terkena pelecehan seksual, maka yang harus dilakukan adalah yang pertama itu jangan panik, buat catatan tentang kejadian pelecehan seksual yang dialami, kemudian juga beri pelajaran kepada pelaku, dekatkan diri dan keimanan kita kepada Tuhan, yang terakhir laporkan pelecehan seksual tersebut ke pihak yang terkait atau berwajib. Kemudian untuk layanan BK-nya di sini kita menggunakan layanan konseling perorangan. Konseling perorangan atau KP merupakan layanan konseling yang diselenggarakan oleh seorang konselor terhadap seorang klien dalam rangka pengentasan masalah pribadi klien. Dalam suasana tatap muka dilaksanakan interaksi langsung antara klien dan konselor, membahas berbagai hal tentang masalah yang dialami klien. Pembahasan tersebut bersifat mendalam, menyentuh hal-hal penting tentang diri klien, bahkan sangat penting yang boleh jadi bersangkutan rahasia pribadi klien. Kemudian bersifat meluas, meliputi berbagai sisi yang menyangkut permasalahan klien, namun juga bersifat spesifik menuju ke arah pengentasan masalah. Baik teman-teman, itu yang bisa saya jelaskan tentang laporan observasi kajian klien pemulihan traumatik terhadap penyintasan yang mengalami pelecehan seksual. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, bisa langsung ditanyakan di grup. Akan kami bantu jawab jika memang pertanyaan sudah mencukupi ya. Baik, mohon maaf sebelumnya jika ada salah-salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.